Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PBM A8. Di sini kami membuat sebuah aplikasi yaitu bernama KebApp. Di sini aplikasi ini berguna untuk sebagai pemesanan kebab berbasis mobile. Nah, untuk anggotanya sendiri, saya sendiri yaitu Nur Hafifah, NIM 2024-1010-2009. Lalu ada Cintiana Martin dengan NIM 2024-1010-2004. Lalu ada Ahmad Fatur Rahman dengan NIM 2024-1010-2059 dan ada Rizka Maulida dengan NIM 1924-1010-2006. Di sini terdapat link UI Figma dan link GitHub-nya. Jadi, nah ini untuk link Figma kelompok kami. Berisi semua desain-desain halaman dari aplikasi KebApp sendiri. Lalu di sini kami juga sudah commit ke github.com ini namanya fundraise.kebapp. Jadi kami sudah mengkomitkan source code kami ke GitHub. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Hafifah, NIM 2024-1010-2009. Di sini saya akan menjelaskan perancangan sistem pemesanan kebab berbasis mobile pada platform Android. Ini adalah suatu solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di atas guna mencapai efektivitas maupun efisiensi untuk pelanggan yang ingin menikmati kebab tanpa harus keluar rumah. Nah, dalam aplikasi kebab sendiri, kami mendesain beberapa halaman seperti home, login, daftar, beranda menu kebab, tambah menu, keranjang, order, pembayaran, lokasi atau maps, GPS, kamera, dan profile. Nah, ini merupakan halaman dari login, register, lupa kata sandi. Ini halaman menu dan detail menu. Ini merupakan halaman keranjang. Ini halaman order, dan ini untuk halaman alamat. Ini untuk halaman maps yang digunakan sebagai penentu alamatnya. Dan ini halaman GPS. Dan ini halaman profil. Ini halaman ubah akun sekaligus untuk mengganti foto profil dari si user dengan menggunakan kamera. Nah, untuk poinnya sendiri yaitu implementasi navigasi, implementasi stateful dan bottom navbar, implementasi text field picker dan dialog, serta implementasi GPS dan map serta kamera. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi navigasi. Nah, navigasi dapat diartikan berpindah halaman antar layar. Salah satu contoh dari pengimplementasian navigasi terdapat pada halaman register menuju login, dan juga terdapat pada halaman splash screen. Nah, di sini kita membuat sebuah card terlebih dahulu, lalu kita buat sebuah size box, dan kita catnya itu menggunakan inwell, di mana inwell ini nanti berfungsi untuk mengaktifkan fungsi on tab. Nah, catnya di sini terdapat teks daftar. Jadi, di sini on tab-nya kita navigator.push replacement, lalu kita return login page. Jadi ketika kita mengeklik button daftar, nah maka kita akan menge-push ke halaman login page menggunakan navigasi.push, navigator.push. Nah, di sini juga terdapat contoh lain, yaitu pada splash screen menuju halaman login ketika si user sudah mempunyai akun. Sama di sini kita awali dengan sebuah card, lalu kita buat size box untuk membuat kotaknya, lalu caitnya kita inwell, on tab. Nah, di sini untuk buttonnya itu get started.
Jadi kita navigator.push replacement ke login page. Jadi dari halaman splash screen sendiri, ketika kita mengeklik tombol Get Started, kita akan menavigasi atau menuju halaman login page dengan menggunakan navigator.push replacement. Selanjutnya, implementasi stateful. Widget stateful ini berguna ketika bagian dari antarmuka pengguna yang digambarkan dapat berubah secara dinamis. Nah, penggunaan stateful sendiri ini seperti ini. Kita membuat sebuah kelas My Bottom Navigation Bar. Kita mengekstensikan stateful widget, di mana stateful widget ini berguna untuk menggambarkan atau merubah secara dinamis. Jadi fungsinya itu tidak hanya menampilkan data, tetapi juga berfungsi untuk menyimpan data. Lalu kita pakai root name-nya itu bottom navbar. Nah, di sini. Jadi penggunaan stateful sendiri itu saya ambil dari bottom navbar. Jadi ketika kita membuat sebuah final list, yaitu menu, keranjang, dan my profile. Nah, ini untuk bottom navbarnya sendiri. Jadi, setelah itu kita return scaffold atau halamannya, kita bodinya itu children dengan memanggil indeks current index ini. Jadi, current indexnya itu dimulai dari 0, 1, dan 2. Nah, bottom navigation bar-nya kita menggunakan fungsi dari bottom navigation bar. Lalu untuk type-nya atau tipenya, yaitu tipe fixed, yang berfungsi agar bottom navigation bar-nya itu terdapat di bawah. Lalu kita set background color-nya, lalu kita set selected item color berwarna hitam dan unselected item color berwarna pink. Nah, so selected labels ini dan show unselected labels ini dua-duanya bernilai false karena pada desain kami itu tidak menggunakan atau tidak menampilkan tulisan pada bottom navbar-nya. Nah, di sini kita on tab. Nah, kita set state dari current index-nya, kita panggil dari bottom navbar itemnya menggunakan indeks tadi, yaitu 0, 1, dan 2, yaitu berawal dari home, shop, atau keranjang, dan profile. Nah, fungsinya selected item color ini kenapa hitam? Ketika kita, pada desain kita, itu bottom navbar-nya itu warna pink. Jadi, ketika kita mengeklik salah satu dari bottom navigation bar-nya, misalkan kita mengeklik profile, nanti akan berubah secara dinamis menjadi warna hitam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sintina Martin dengan NIM 2024 10102004. Langsung saja, di sini kita juga menerapkan atau kita mengimplementasi text field, yaitu merupakan widget input teks yang paling umum digunakan. Biasanya text from field dibungkus text field dan menyediakan fungsionalitas tambahan seperti validasi. Untuk implementasinya kita terapkan pada aktivitas login. Di sini ada source code-nya. Kita gunakan text from field dengan validator sama dengan value. Nah, jadi jika value-nya itu kosong, maka dia akan mereturn atau akan memunculkan text field pastikan tidak kosong atau pastikan data tidak kosong. Kita terapkan pada email atau username dan juga password sama. Jadi ketika salah satunya atau keduanya itu kosong, datanya tidak terisi, jadi dia akan memunculkan peringatan pastikan data tidak kosong. Kemudian di sini kita juga mengimplementasi dialog atau show dialog yang digunakan untuk menampilkan dialog dan mengembalikan hasilnya, atau yang biasa sering kita bilang dengan pop-up atau timbal balik. Untuk implementasinya sama, kita tetapkan pada aktivitas login. Di sini untuk penjelasan source code-nya, kita gunakan onTab, username dan password. Jadi if from K current state validate.
Jadi di sini sudah kita tetapkan untuk username-nya itu admin dan password-nya itu admin 123. Jadi jika pengisian keduanya itu benar, maka dia akan nge-pass navigator.pass replacement ke button navbar. Tapi jika dia salah atau keduanya salah dan salah satunya salah, maka dia akan memunculkan show dialog group text yang dimana dengan judul username atau password salah. Dan isinya pastikan username atau password Anda benar. Kemudian di sini juga kita berikan action berupa text button, yaitu untuk mengklik OK dan nge-pop navigasi sebelumnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatur Rahman, NIM 202410102059. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu implementasi MAPS. MAP di sini menginputkan beberapa data alamat baru, seperti nama lengkap, nomor telepon, provinsi, kota, kecamatan, dan kode pos yang terdapat pada alamat baru dengan arah route Google Maps. Di sini pertama kali mengimport package Google Maps Flutter agar dapat menggunakan Google Maps-nya. Kemudian membuat kelas Google Map Screen Extensible Widget dengan root name-nya Google Maps. Kemudian override state, create state baru temporary Google Map Screen. Kemudian membuat kelas baru temporary Google Map Screen extend state Google Map Screen menggunakan completer. Kemudian override widget build scaffold, kemudian membuat bar dengan teksnya alamat baru, dan di tengahnya scaffold itu dibuat Google Maps. Bisa dilihat target dengan lokasinya seperti yang ditunjukkan dan zoomnya 15. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulida, NIM 19241010-2006. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang pengimplementasian picker image. Nah, apa sih picker image atau image picker? Image picker adalah sebuah plugin pada Flutter yang digunakan untuk memilih gambar dari galeri atau mengambil gambar menggunakan kamera. Kebetulan pada aplikasi kebab kami ini, picker image digunakan pada screen ubah akun atau halaman ubah akun, di mana nantinya digunakan untuk menambah foto profil akun si user. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan kode-kodenya. Yang pertama pada halaman ubah akun, pada file ubah akun, kita perlu mengimpor package yang dibutuhkan, termasuk package image picker ini. Dan pada kelas ubah akun nanti kita panggil pick image-nya, final image picker, await image picker, pick image, search, dan search-nya. Search-nya ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut, ada dua, kita bisa ngambil dari kamera atau bisa dari galeri. Jika picker image tidak kosong, tidak nol, maka nanti muncul keterangan sukses change profile image, dan jika tidak, maksudnya jika kosong, maka akan muncul keterangan no image selected. Seperti yang dikatakan tadi, search-nya ada dua, gimana cara membedakannya? Pada
aplikasi kita kalau mau ubah akun, ketika kita ubah foto profil, nanti muncul teks tulisan kamera dengan icon kamera di sini. Lalu jika kita klik nanti, nah kita pakai Imwell, on tap, pick image, image search-nya kamera. Jadi HP-nya atau emulatornya nanti akan ngambil dari kameranya, pick image-nya. Sedangkan kalau dari galeri bisa kita lihat di sini perbedaannya. Jika di sana ada tulisan juga, ada tulisan kita pilih dari kamera atau dari galeri. Lalu kalau kita pilih galeri, di sana juga ada icon fotonya. Jika kita klik, maka sini Imwell, on tap, pick image, image search-nya ngambil dari si galeri. Jadi perbedaannya di search, image search dot galeri atau dari kameranya. Di sini saya akan menjelaskan tentang demo aplikasi dari aplikasi Kebab sendiri. Ini merupakan halaman awal atau tampilan awal dari aplikasi Kebab, yaitu halaman splash screen, di mana ketika kita mengklik tombol get started itu akan dinavigasi.push ke halaman login. Nah, di sini ini merupakan halaman login. Untuk pengimplementasian navigasi sendiri, kita bisa melakukannya pada halaman daftar, dan juga sebaliknya, ketika kita sudah mempunyai akun, kita bisa menavigasinya langsung ke halaman login. Nah, ini sendiri merupakan halaman text field atau kotak input. Di sini kita bisa menambahkan atau mendaftarkan nama kita, nama lengkap, username, nomor telepon, email, serta password. Tapi saya sudah mempunyai akun dan sebelumnya saya sudah juga mendaftar, jadi saya akan langsung login di sini. Nah, saya akan login di sini. Oh, tidak bisa ya, karena Nah, di sini ketika saya sudah login akan dituju atau akan menuju ke halaman menu. Nah, ini berikut merupakan pengimplementasian stateful widget pada bottom navbar, di mana terdapat perubahan state secara dinamis ketika kita mengklik bottom navbarnya. Di sini bottom navbarnya itu warna pink. Jika kita mengklik bottom navbar yang kita mau, itu akan berwarna hitam. Seperti itu untuk pengimplementasian stateful-nya. Ini merupakan halaman keranjang, maksud saya detail menu, di mana ini merupakan halaman detail dari menu yang kita inginkan. Kita tambahkan keranjang itu pilih ukuran kebab terlebih dahulu. Jadi ketika kita akan membeli itu harus memilih ukurannya terlebih dahulu. Ini misalkan, lalu kita pilih lagi. Nah, kita tambahkan keranjang. Nah, di sini akan muncul show snack bar berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, di sini sudah muncul di bawah ini berhasil ditambahkan keranjang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengimplementasian dari kamera ya, dan alamat atau maps. Jadi untuk maps itu pada aplikasi kami digunakan untuk melihat alamat yang sudah diinputkan oleh user. Jadi di sini kita bisa menambahkan alamat baru. Kita input nama lengkap, nomor telepon. Lalu di sini kita bisa mengeklik alamat yang sudah diinputkan. Jadi ini untuk maps-nya ya. Seperti itu untuk pengimplementasian map sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian kamera. Di sini kamera itu digunakan untuk mengganti foto profil dari si user. Jadi di sini terdapat dua, yaitu ada kamera dan galeri. Kamera ini digunakan untuk mengambil gambar baru dari user, dan galeri ini
digunakan untuk mengambil gambar dari filenya. Kita coba yang kamera. Di sini kita coba. Nah, di sini untuk foto profil dari usernya sudah berubah ya. Untuk pengimplementasian kamera, kita juga bisa menggunakan galeri untuk mengganti foto profil user. Nah, di sini foto profil user sudah berubah juga. Nah, untuk pengimplementasian show dialog sendiri, kami menggunakan alert dialog, bisa juga pada halaman logout, yaitu akan menampilkan alert dialog Anda yakin ingin logout. Jika tidak, itu akan tetap pada halaman ubah akun. Jika kita mengeklik text button, yaitu akan diarahkan ke halaman login. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari demo aplikasi pengimplementasian navigasi, stateful widget, bottom navbar, lalu ada show dialog, ada picker untuk pengimplementasian kamera, dan ada maps. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.